A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah. Wajamilna bil afiyah wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bunda sekalian, teman-teman, saya manggilnya apa? Bunda, ibu, teteh, kakak, adek, waduh, Masya Allah, ini ada yang sudah menikah, para bunda ya, ada juga mungkin yang belum menikah, para teteh-teteh yang hadir pada pagi hari ini. Temanya luar biasa ya, para bunda sekalian. Tapi sebelum kita bahas, mari sama-sama saya minta doanya dulu, minta fatihahnya. Yang pertama, minta doa biar saya sehat, Bu. Saya dari semalam, dari jam 1 belum ada tidur sampai pagi karena qadarullah wa masya'a fa'ala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga sebelah rumah saya, sebelah banget, wafat, meninggal. Padahal malamnya itu jam 11 sampai jam 1 masih ngobrol sama suami saya di ruang tamu saya. 30 menit balik ke rumah nonton timnas Arab Saudi versus Indonesia. Ngeluh sama istrinya, aduh ayah dadanya sakit nih katanya, gak enak nih ya. Coba akhirnya dibawa sama istrinya, sama saudaranya ke rumah sakit. Kebetulan saya tinggalnya daerah Cinere, Depok. Qadarullah nyampe rumah sakit, jatuh, keluar dari hidungnya darah, pecah pembuluh darah, wafat seketika. Saya belum tidur karena memang tetangga samping rumah ya, kita lagi berduka, dan saya ingat punya janji ketemu sama para bunda teman-teman di Masjid Agung Discovery Residen ini. Saya bilang, ya Allah, dari malam saya nggak tidur, satu ya karena ikut bantu juga di sana, kita menenangkan keluarga juga. Yang kedua karena memang saya dari semalam lagi muhasabah diri, ibu-ibu. Ternyata yang paling dekat sama kita adalah kematian. Dan next kita nggak tahu 2 menit yang akan datang, berapa detik yang akan datang, ya berapa jam yang akan datang, sampai nggak kita ke waktu tersebut, sampai nggak kita ke nanti malam, nyampe nggak umur kita ke esok pagi. Makanya luar biasa kita yang sering dzikrul maut, ingat mati. Jadi kata para ulama apa? Aksiru dzikra hadimil ladzats. Kalau hati kalian mau lembut nih, kenapa hati kita selama ini keras? Ya, cukup kita yang muhasabah, hati saya keras apa lembut ya? Karena kalau minta pendapat orang kadang-kadang dibilang keras, kitanya nggak mau terima. Ah, saya perasaan lembut, saya ahli ngaji, saya taklim dimanapun datang, jangan bilang hati saya keras. Belum tentu. Ya, salah satu ciri hati yang qaswatul qulub, hati yang keras itu dia sulit menerima nasihat. Yang kedua, kematian yang ada di sampingnya, di sekitarnya tidak jadi pelajaran buat dia. Itu hatinya sudah qaswatul qulub, keras. Bukan harus keluarin air mata, enggak harus. Jadi tanda orang hatinya lembut bukan karena keluar air mata aja. Ada orang susah nangis, kita bilang, tuh dia mah keras hatinya tuh. Gak pernah keluar air matanya. Yang keluar air matanya belum tentu lembut hatinya. Bisa jadi emang modelnya cengeng, dikit-dikit
nangis. Tapi ada orang yang gak pernah keluar air mata, cuman hatinya yang menangis kepada Allah. Nih kita pengennya hati kita diberikan hati yang lembut. Qalbun salim, hati yang sehat, selamat. Bagaimana kematian jadi ibroh, pelajaran buat kita. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kata para ulama, sering-sering muhasabahi, sering-sering self talk, ngobrol sama diri sendiri, sering-sering mandang, melihat kejadian sekitar, wabil khusus terkait dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu perkara yang memutus kenikmatan dunia. Ibu, Bu, dunia nikmat enggak? Banget ya. Masya Allah Ustazah. Perhiasan indah enggak? Duit nyenengin enggak? Nyenengin, bukan main Ustazah. Makanya ibu-ibu kalau ngambek sama suami, sebenarnya obatnya bukan cuma dipeluk, tapi kudu dikasih duit gitu ya. Artinya apa? Ya duit itu indah di pandangan mata kita, sebab itu dunia semuanya. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran, apa kata Allah? Ini juga berkaitan dengan tema kita ya. Bagaimana kematian ini jadi self-reminder, jadi muhasabah buat diri kita, bahwa belum tentu yang kita inginkan itu baik buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita, insya Allah akan kita bahas nanti. Apa Allah bilang dalam surah Ali Imran? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnu ma'ab. Apa kata Allah dalam ayat ini? Indah sekali memberi pesan kepada kita semua. Kita yang hidup para bunda di dunia nih, yang indah banget padahal lagi ngeprank dunia ini. Kan ini dunia cuman rest area, tempat singgah, tempat kembali kita mana? Nanti akhirat. Tapi kata Allah, kita semua yang hidup di dunia, zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah kasih syahwat yang begitu besar terhadap kenikmatan dunia. Dan dalam ayat ini yang Allah sebut pertama kali apa? Hubbus syahawat minan nisa. Artinya perempuan itu racunnya dunia. Betul nggak? Kita racunnya dunia. Makanya yang Al-Quran sebut duluan bukan rijal, bukan zahab wal fiddah, bukan emas, bukan duit, tapi perempuan. Kenapa? Perempuan tipu dayanya luar biasa. Dia nggak kerja sih, ya. Dia nggak bergerak sih, tapi rayuannya halus, Bu. Ayah, dikit aja ayah korupsi. Gak apa-apa kok, gak ketahuan. Kalau ayah korupsi dikit, kita bisa beli rumah yang lebih gede ya. Dikit aja. Ini omongan perempuan ya, apa disebutnya, godaan perempuan ini besar. Makanya yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan, nih yang jadi godaan dunia terbesar. Wal banin, anak-anak perempuan. Kemudian anak-anak, berapa banyak orang yang sibuk dengan anak-anaknya, dia lupa sama Allah. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dia lupa dengan deposit yang dia punya, properti yang dia miliki, emas, gelangnya dari sini sampai sini ada. Kalungnya berapa kilo ngegandul di sini. Ada. Belum yang batangan dan lain sebagainya. Dia punya itu semua dan itu melalaikan dia dari Allah. Wal khailil musawwamati wal an'am. Zaman dulu kendaraan cuman kuda sama unta. Orang kalau sudah punya unta, namanya unta qaswah. Itu kalau zaman sekarang mungkin Lexus, Alphard, ya, Denza, sepeda mobil listrik keluaran terbaru, atau ya BMW, Mercy, itulah. Itu unta qaswah zaman dulu, atau kuda-kuda yang mahal. Dan banyak orang disibukkan dengan hartanya, dengan kendaraan yang mahal, dia lupa sama Allah, bahkan kendaraannya tidak digunakan buat ibadah. Maka kenikmatan dunia ini asik sih, enak sih, nikmat sih emang Ustazah dunia. Siapa sih yang gak suka sama dunia? Kita semua gak dilarang buat nyari dunia, cuman tidak larut dalam kecintaan terhadap dunia. Pernah saya bahas begini, ibu-ibu.
Ini masalah kematian ya. Tapi kita kirim Fatihah dulu ya. Pertama saya minta buat tetangga saya Bapak Ilham Mubin bin Bapak Lukmanul Hakim. Yang kedua kita khususkan Fatihah ini buat para korban santri Pondok Buduran yang kemarin mungkin ngikut beritanya ibu-ibu, dan sudah diketemukan korban sekitar 67 orang meninggal dunia, sisanya luka-luka, ada yang berat, ada yang ringan. Kita doakan mudah-mudahan mereka jadi jalan surga buat orang tuanya. Wafat dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Kita belum tentu, kita nggak tahu nih akhir meninggal kita seperti apa. Akhir kematian kita, hidup kita seperti apa. Maka jadi orang jangan pede. Ustazah, saya ahli ibadah. Saya ahli taklim, ahli sodakoh. Saya masih paling segala-galanya dalam agama. Ya, saya yakin wafat saya husnul khatimah, belum tentu. Tapi ada orang yang selama hidupnya maksiat, di akhir hidupnya husnul khatimah. Jadi orang ini salah satu yang gak bisa kita ketahui ada 3. Apa itu? 1, kapan kita mati? Gak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ibu-ibu tahu gak kapan mati? Pernah dapat broadcast atau DM atau WA gak di WhatsAppnya? Ibu, kayaknya ibu mati sekitar 5 tahun lagi. Persiapkan dengan sebaik mungkin. Pernah gak dapat WA begitu? Enggak. Kapan kita mati? Gak ada yang tahu. Di mana kita mati? Yang kedua, aina anta tamut? Kamu mati bakal di mana? Gak ada yang tahu. Ibu tinggal di Discovery Residen Bintaro. Ada yang wafatnya di Mekah. Amin. Ada yang wafatnya di Madinah. Ya, ada yang dikuburnya di pemakaman Ma'la Baqi bersama dengan para zuriyah Rasul, para ummahatul mukminin. Ada orang Jawa wafatnya di sini. Ada orang Sumatera wafatnya di Sulawesi. Kita nggak tahu. Hatta itu kita lahir di mana, belum tentu wafatnya di situ juga. Kapan kita mati, di mana kita mati. Yang ketiga, bagaimana cara mati menghampiri kita. Itu masih perkara yang gaib. Ya, perkara gaib itu bagaimana cara mati menghampiri kita. Kemarin santri Buduran, Bu, ya Allah. Saya punya kawan saya salah satu pengajar di pesantren sana, Buduran. Itu pesantren tua, Bu. Bahkan Allah yarham al-maghfurlah Ki Haji Hashim Asyari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian para sesepuh, para ulama-ulama yang sudah kibarul ulama yang sudah pada wafat gitu, itu ternyata lulusan dari situ juga. Jadi kemarin pesantren itu baru haflah yang ke-100 tahun usia pesantrennya, dan banyak melahirkan para ulama. Kalau ibu-ibu lihat beritanya, banyakkan yang wafat itu anak-anak kiai, anak-anak yang punya pondok juga. Ya mungkin karena bangunannya sudah tua, lama, harus di cross check lagi. Ini juga jadi reminder buat pondok-pondok ya, untuk lebih hati-hati bertanggung jawab bagaimana mendirikan bangunan yang sesuai SOP. Jadinya safety buat santri-santri. Bukan cuma pesantren, masjid, majelis taklim, tempat-tempat ibadah, aula, semua itu harus di cross check lagi bagaimana pembangunan di dalamnya. Itu saya dapat info kemarin, anak santri itu sholat asar, ya, dalam keadaan sholat asar, runtuhnya lagi sujud rokaat kedua, lagi sujud. Jadi meninggal mereka lagi sholat asar berjamaah, lagi sujud, dan yang ketiga mereka sedang dalam keadaan berwudu. Yang keempat, mereka sedang puasa Senin Kamis. Ya Allah, Bu, Masya Allah. Kita mah mengharapnya, pengennya sama Allah ya wafatnya husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan terbaik, cuman kan nggak tahu. Oleh karenanya jangan ketinggalan abis sholat, apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Khususan ilaru Bapak Ilham bin Lukmanul Hakim, khususan ilaru dalam miswa dalam
Al-Khazini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik ibu-ibu sekalian, tadi kita bahas, ini kan terkait dengan doa, keinginan ya. Kita sudah reminder bagaimana kematian itu sangat dekat dengan kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana cara kematian menghampiri kita, itu nggak ada yang tahu. Ada satu kisah yang luar biasa. Dulu salah seorang raja dari dinasti Utsmani, ya, kerajaan dinasti Utsmani yang ada di Turki. Salah satu rajanya itu suka nyamar jadi orang biasa lah, kalau ibu suka nonton film-film sejarah, ya. Yang rame dulu ibu-ibu tuh Joda Akbar. Joda Akbar katanya, termasuk ibu saya dulu ya, Allah yarham udah wafat beliau, itu senang nonton film-film sejarah. Dan begitu saya tonton juga, oh iya ini tentang sejarah Islam, kerajaan Mughal, ada kerajaan Persia, ada kerajaan dinasti Utsmani, Turki Utsmani ya. Nah itu salah satu raja Turki Utsmani, kebiasaan beliau adalah suka nyamar jadi orang biasa, nggak dipakai pakaian kerajaannya. Begitu lagi nyamar sama prajuritnya berdua bertiga sama ajudannya, tiba-tiba di tengah jalan lewatin satu tempat remeng-remeng. Kalau di sini tempat remeng-remeng bahasa kita itu yang di situ dijual miras, khamr, minum-minuman keras. Ada perempuan-perempuan yang datang untuk melayani. Tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil menggendong khamr. Dia terjatuh di depan pintu di malam hari saat rajanya terlewat di situ. Jatuh, dikira pingsan, ternyata wafat. Dicek sama Raja Turki Utsmani ini, Masya Allah, ini sudah tidak ada nafasnya, kita bawa. Ditanya sama orang sekitar, ada yang tahu rumah si fulan ini di mana? Mari kita urus jenazahnya, kita makamkan, kita mandikan, kita sholati. Apa jawaban orang-orang di situ? Wahai Tuan, kami nggak sudi mengurus jenazah tersebut. Kenapa? Karena jenazah itu ahli maksiat. Tiap hari kami lihat dia pulang pergi, keluar masuk ke tempat maksiat itu. Jadi kami nggak ada yang sudi mengurus jenazah itu. Maka diangkatlah oleh ajudan dan raja tersebut, dibawa ke rumahnya. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Ini benar suami Anda? Benar wahai Tuan. Ya Allah, kaget istrinya. Suaminya sudah dalam keadaan wafat, meninggal dunia. Saat itu ditanya oleh sang raja, wahai nyonya, mohon izin, mohon maaf. Saya tadi sempat ngajakin warga sekitar dan gak ada yang mau ngurus jenazah ini. Suamimu. Emang suamimu benar ahli maksiat sampai masyarakat gak ada yang mau nengok untuk memandikan dan lain sebagainya. Kata istrinya menangis, wahai Tuan, demi Allah, saya bersaksi suami saya ini min ahlil khair. Makanya kalau ada orang meninggal tuh, kalau kita ikut salat jenazah, min ahlil khair, khair kata yang belakangnya. Ini orang baik, masyarakat nggak nyebut itu, cuman istrinya. Demi Allah wahai Tuan, suamiku ini sebenarnya bukan ahli maksiat. Ini pelajaran buat kita, don't judge book by cover. Ini istilahnya udah lama. Jangan pernah ngelihat orang dari penampilan luarnya, Bu Haji. Bu, kenapa? Karena yang luarnya soleh, alim belum tentu juga. Yang kelihatannya bagus belum tentu. Tapi ada orang yang secara penampilan atau kebiasaan mungkin kita bilang, ya hati-hati nih, suka ngejudge orang lain. Kita seringkali mengeluarkan ucapan yang belum tentu benar atau enggaknya. Tuh lihat tuh, kenapa? Dia mah jarang ngaji model begitu. Kayaknya nggak tahu ntar husnul khotimah apa enggak. Dia ngurusin orang husnul khotimah, belum tentu dia juga husnul khotimah. Hati-hati, jangan pernah mandang orang dari penampilannya saja. Dan yang perlu kita lakukan, sering-seringlah berhusnuzon kepada orang lain. Jadi kiat hidup tenang nih, para bunda, teteh-teteh. Salah satunya adalah jangan pernah husnuzon sama orang. Kalau kita punya masalah, konflik sama orang lain, apa yang harus kita lakukan?
anggaplah kita yang salah, orang sedang salah paham. Saya yang salah, dia mah nggak salah. Kalau kita selalu menganggap diri kita yang salah, hati kita akan merasa tenang. Tapi kalau kita rajin mencari-cari kesalahan orang lain, ini yang bikin hati dan hidup kita nggak tenang. Saya nggak salah, dia loh yang duluan, dia yang salah, saya mah nggak pernah salah. Wah, ini ada orang-orang yang takabur seperti ini. Singkat cerita, kata Tuhan itu, sang raja bilang, emang kenapa? Wahai nyonya, demi Allah suamiku ini orang baik, wahai Tuhan. Memang masyarakat ngelihat dia sering masuk tempat maksiat, itu tempat di mana ada perempuan yang melayani setiap hari, itu tempat di mana dijual minum-minuman keras, tapi demi Allah, suamiku tidak pernah jadi pelaku maksiat di dalamnya. Emang ngapain suami kamu ke dalam? Suami aku itu adalah orang yang paling tidak suka melihat ada kemaksiatan di sekitarnya. Dia datang tiap malam, dia datangi para perempuan itu dibayar dengan uang yang dia punya. Apa dia bilang? Pulang kalian semua, pulang. Kalian udah dapat duit kan? Jangan ada lagi yang menjual diri kalian. Jangan lagi kalian kasih celah kepada orang-orang pemuda sekitar untuk melakukan zina. Pulang kalian semua. Suami saya sering bawa botol minuman keras. Dari tempat itu diborong, dibawa ke rumah. Semua menyangka suami saya peminum khamr, Ustazah. Begitu. Ya. Tetapi wahai Tuhan, khamr itu tidak pernah seteguk pun beliau minum, kata istrinya. Karena kalau sudah sampai ke rumah, semua khamr itu dibuang ke dalam toilet. Kenapa? Beliau borong khamr itu karena beliau berniat agar tidak ada lagi orang sekitar yang mabuk dan bermaksiat kepada Allah. Ini cara nahi mungkarnya udah beda, Bu. Kan kita tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita tingkatannya baru amar ma'ruf, belum nahi mungkar. Ya kita masih yuk ngaji, tutup aurat yuk, bagi-bagi jilbab yuk, bikin pengajian ta'lim, ini baru amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar sulit untuk sampai tingkatan seperti ini. Dan ini kisah dari seorang laki-laki yang wafat. Biarkan orang lain salah paham terhadap dirimu. Yang penting bukan Allah yang salah paham terhadap dirimu. Ini kan konsep yang sebenarnya. Jadi ternyata dia bukan ahli maksiat, Bunda. Melainkan dialah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan doa dalam hati. Beliau turun ke lapangan langsung dibabatnya kemungkaran itu. Biar gak ada orang yang bikin maksiat. Jadi bagaimana cara kita mati gak ada yang tahu. Dan jangan pernah menjudge orang yang kematiannya mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Kita bilang, dia mah ahli neraka yang model begini nih. Dia tuh wafatnya lagi kayak gitu. Gak tahu kita amal sebelumnya yang dia lakui. Ini salah satu hal yang harus kita cermati, bagaimana memuhasabahi kematian untuk mengontrol syahwat kita sebaik mungkin. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala itu ngasih nafsu dalam diri kita terbagi 3, Bu. Jadi masing-masing kita nih punya nafsu yang mana? Ya. Satu ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu zalimun li nafsihi. Yang sering kali nih nafsu ngezolimin dirinya sama orang lain. Nafsu amarah. Inna nafsala ammarotum bisu. Ya. Dan orang yang punya nafsu amarah seringkali nggak terkontrol dirinya, menggebu-gebu. Saya pengen makan ini, saya makan, nggak tahu halal sama haramnya. Saya pengen zina, nggak tertahan lagi syahwatnya, saya zina. Saya pengen ngambil hak orang lain, saya ambil. Nggak mikir lagi dia takut sama Allah, enggak. Nafsu amarah mengajak kepada berbuat maksiat. Dan orang yang seperti ini bisa masuk syurga apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Masih ada peluang hamba masuk syurga sekalipun dalam dirinya itu nafsu ammarah. Apa yang membuat orang yang punya nafsu ammarah itu masuk syurga? 1, syafa'atu Rasulillah. Dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para bunda pasti pernah dengarkan kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang diusir dari syurga. Tahu ya? Ya, keluar dari syurga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekat-dekat kata Allah, ini dilarang ya. Tapi apa kata setan? Allah mah nggak pengen kamu kekal di syurga, makan aja tuh buah khuldi.
dimakan sama Adam, dimakan sama Hawa, diusir dari surganya Allah. Tertawa setan kala itu. Iblis kala itu tertawa. Dipisahkan Adam dan Hawa tuh kalau kita pernah umroh ke Mekah Madinah ataupun haji, yang belum mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dan yang ada keinginan dipermudah oleh Allah. Saya mohon doanya juga, insya Allah tanggal 4 Desember saya berangkat bersama para jamaah. Sekiranya ada ibu-ibu yang mau bareng, kita umroh bareng, kita kajian keluarga bersama di sana. Mudah-mudahan ada rezeki min haitsu la yahtasib, punya panggilan semuanya. Kalau yang pernah ke Mekah Madinah pasti pernah ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat ditaruhnya Siti Hawa ketika diturunkan dari surga. Dan kata para ulama dalam satu riwayat, konon katanya kalau Nabi Adam alaihissalam itu diletakinnya di India, Gujarat. Jadi pertemuan dari India ke Jabal Rahmah itu jauh. Mereka doa tiap hari, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang terus didawamin sama Nabi Adam. Dan tahu nggak ibu-ibu, ketika ayat Al-Quran berbicara, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima tobatnya Nabi Adam bisabab bukan karena beliau minta ampun setiap hari, tapi karena dalam berdoa itu beliau nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih hamba kecintaannya Allah. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ampuni dosaku. Allah kaget. Bertanya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa engkau tahu ada Muhammad yang aku ciptakan? Karena wahai Allah, kata Nabi Adam, ketika aku tinggal di surga, di dinding-dinding surga tertulis nama hamba yang engkau sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kalau punya hajat, kalau minta ampun sama Allah, jangan lupa sebut juga nama Rasulullah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena syafaat Rasul, nggak tahu saya masuknya surga apa neraka. Maka orang yang punya nafsu amarah, amarahnya nafsunya sudah membuat dia larut dalam maksiat, dia tetap punya peluang masuk surga. Tapi dengan apa? Syafa'atu Rasulillah. Dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu muktasid, tengah-tengah. Tadi tingkatan paling rendah itu namanya nafsu amaroh. Ini paling hina nih, amaroh. Naik ke tengah, muktasid, nafsu lawamah. Dan nafsu lawamah ini bisa dikontrol, dikendalikan kalau kita punya ilmu. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya punya guru. Itulah pentingnya belajar agama. Kalau orang ngaji, punya ilmu, belajar agama, dia dapat madat dari gurunya, maka lebih mudah untuk ngontrol nafsunya. Ketika dia mau zina, ketika dia mau bikin dosa, dia bilang, ya Allah, saya ingat yang disampaikan guru saya. Saya ingat yang udah saya pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Saya nggak jadi bikin maksiat, saya takut kepada Allah. Itu ilmu yang nyelamatin kita. Maka orang yang dia mampu mengontrol dirinya ketika nafsu lawamah datang, dia bisa masuk surga hisabai yasiro, dengan hisaban yang mudah. Dan yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu masuk surganya gampang. Sabiqum bil khairat. Ini yang paling banyak kebaikannya. Ya, kadang-kadang kita nafsunya mutmainnah. Kadang-kadang kita lawamah. Paling sering amaroh. Ya, nggak bisa dikontrol. Kalau udah pengen ya harus
Perempuan sekarang nafsunya belanja online. Dikit-dikit paket sampai, udah sampai COD lagi. Belum dibayar tuh paket, gak sesuai dibalikin lagi, ya Allah. Kadang punya keinginan, pengen duitnya gak cukup, depositnya gak ada, akhirnya pay later. Yang penting barangnya sampai dulu, bayarnya mah nanti aja. Hati-hati yang pakai pay later. Kemarin saya baru bahas di kajian Kompas Kalam Hati. Pay later itu hukumnya bisa haram kalau ada unsur riba di dalamnya, karena di beberapa aplikasi dikenakan sekitar 2,95% riba, bunga di dalamnya. Beda cerita kalau pakai pay later, bayarnya ngambilnya hari ini, bayarnya bulan depan, maka itu nggak kena potongan bunga, bayarnya tetap, ada cuman biaya penanganan operasional, itu nggak masalah. Ya, akadnya tidak dipermasalahkan karena jadi biaya operasional. Misalkan biaya penanganannya 2.500 karena kita minjem, ya. Ibarat ibu minjem sama orang, dia nganterin duitnya ke kita kan butuh bensin, ya. Jadi kalau ada orang korot itu minjam, hutang pihutang, hati-hati. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang yang di dalamnya ada bunga, minta dilebihkan, fahuwa riba. Contoh, saya minjem sama Mbak Tami, saya minjem uangnya 1 juta. Iya kata Mbak Tami, tapi Ustazah nanti balikinnya 1.500.000 ya. Maka itu riba nggak? Riba. Tapi kalau saya yang minjem, saya bilang ke Mbak Tami makasih ya. Ketika saya balikin, Mbak Tami maaf punten, saya lebihin 1.200.000. Sebagai tanda terima kasih, kemarin saya susah nggak ada yang nolong kecuali Mbak Tami. Ini mah tanda terima kasih aja dilebihin. Yang ngasih pinjem gak minta, yang minjemnya yang ngelebihin, maka itu bukan riba. Itu tanda hadiah, hibah. Tapi kalau yang dari minjemin ya, Bu Haji, pokoknya kalau lewat 3 bulan, saya potong ya, saya tambahkan bunganya 5%. Sekian jadinya, nah itu yang disebut dengan riba. Maka hati-hati dengan hutang pihutang. Ada duitnya beli, gak ada, gak usah dipaksain. Ya, betul ya? Nah itu termasuk nafsu ammaroh yang nggak bisa dikendalikan. Kalau udah pengen, hayo ya. Makanya kita lihat di beberapa event atau kajian saya bilang, ibu-ibu kalau mau belanja lihat, ini kebutuhan apa keinginan? Prioritas bukan? Bagaimana cara ngelihatnya Ustazah? Contoh belanja di aplikasi marketplace. Kan kebiasaan ibu-ibu mah masukin aja dulu ke keranjang. Begitu dimasukin keranjang udah penuh, aduh apa yang harus dihapus? Ini juga butuh, yang ini jangan, udah biarin biar penuh semuanya. Begitu ya, kok Ustazah tahu? Ya sama kita ya. Ya ntar aja deh nunggu duitnya ada, masukin keranjang dulu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu kan dipikir-pikir lagi. Masukin keranjang tuh jadi muhasabah, ini perlu apa enggak? Atau cuman kepengen? Jangan-jangan kepengen doang, ibu pengen beli jilbab warna kuning, begitu dibeli, perlu apa enggak ya? Biasa ibu-ibu kan beli jilbab harus nyocokin dengan baju gamisnya. Gamisnya ada apa enggak ya? Oh enggak ada, enggak usah. Perlu apa enggak ya? Coba dilihat itu sebanyak 3 kali, apakah itu prioritas kebutuhan atau cuman kepengen? Maka hiduplah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau hidup sesuai keinginan, lemari kita nggak bakal kosong, penuh mulu. Makanya konsep orang kalau beli baju 2, yang lama 2 disedekahin. Beli jilbab 3 baru, yang lama 3 sedekahin. Semua yang baru datang, yang lama kudu disedekahin. Itu konsep dalam menggunakan barang ataupun pakaian di kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan keberkahan. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nafsu yang harus kita kontrol sebaik mungkin. Dan orang kalau sudah nafsunya ammaroh, dia punya keinginan, hatta nafsu ini dia sempilin dalam doanya. Ya Allah, kenapa sih engkau nggak kasih yang aku pengen? Makanya judul kita, Allah tuh nggak pernah terlambat, kitanya yang buru-buru ya. Ya buru-buru sih, cepet-cepet pengennya. Padahal yang buru-buru belum tentu baik. Al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallah, kata Nabi. Buru-buru itu datangnya dari setan. Dan tenang datangnya dari
Allah, ini penyakit kita perempuan, seringan buru-buru, akhirnya banyak yang ketinggalan. Betul ya? Seringan buru-buru, tapi nggak semua dapat diselesaikan. Bukan buru-burunya, tapi bagaimana proses keberkahan di dalamnya. Kita pengen sesuatu, ya Allah. Kalau kata orang Sunda bilang, hayu atuh digerakkan ya Allah. Hayu atuh ya Allah, kok lama pisan nih, lama banget ya Allah. Saya minta beli rumah dari kemarin gak dikasih-kasih sama Allah. Bahkan ada orang yang kalau berdoa, dia ngedikte Allah. Ya Allah, tolong jodohkan saya dengan si A. Kalau dia bukan jodoh saya, jangan jodohin dia sama siapapun ya Allah. Ini namanya maksa Allah. Ngedikte ya. Allah ngedengarnya kata Allah gini, kok maksa gitu ya. Emang menurut kamu itu baik kata Allah. Maka dalam Al-Quran kita sering dengar apa kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu cinta sewajarnya, kamu benci sewajarnya. Kenapa? Yang kamu kira baik bisa jadi dia musuh kamu. Yang kamu kira buruk, dia orang yang paling baik sama kamu. Makanya cinta sama sesuatu sewajarnya. Sama kayak orang lagi nyari jodoh, kan begitu. Anak-anak muda kalau doa, itu kalau saya ngisi Bu, acara-acara seminar kemuslimahan, atau acara-acara Gen Z ya, anak-anak muda kan suka ada kajiannya juga. Itu kan bahasan mereka gak jauh tuh dari jodoh sama cinta tuh. Ya saya bilang anak Gen Z boleh kajian cinta-cintaan, boleh kajian tentang jodoh. Ya nggak apa-apa, tapi jangan larut dalam hal itu. Karena Gen Z ini, milenial ini yang harus diperdalam bukan masalah cinta, tapi bagaimana fikihnya, kehidupan sehari-harinya. Dan orang ngadain kajian fikih itu jarang. Ngadain kajian tauhid itu jarang. Kebanyakan yang galau-galau mulu. Ya Bu ya, galau mulu hidupnya gitu. Aduh, kita kan kehidupan kita sesuai dengan prasangka diri kita. Kalau kita bilang all is well, semua akan baik. Kullu khair, baik semua ya Allah, saya nggak galau, semua ada hikmahnya. Maka yang baik juga akan datang kepada kita, positive vibes yang kita rasakan. Ya, maka doa tuh jangan sesuai kemauan kita. Ya Allah, saya cinta sama si A, menurut saya si A adalah jodoh yang terbaik dan dia harus jadi jodoh saya. Bagaimanapun caranya, saya harus mendapatkan dia ya Allah. Wah kata Allah, Allah ketawa senyum melihat hambanya. Emang kamu yang nentuin? Aku yang tahu takdir terbaik buat kamu. Jadi prinsip kita adalah bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah terkait takdir yang datang kepada kita. Yang menurut kita baik, menurut Allah bukan. Yang kata kita nggak baik, ternyata itu yang baik kata Allah. Makanya cara Allah ngabulin doa, mengkabulkan doa seorang hamba itu dengan 3 cara. Apa itu? Yang pertama, cara Allah mengkabulkan doa adalah dengan cara dikabulkan. Aku mengkabulkan doamu dengan cara aku penuhi doa tersebut. Ya Allah, aku mau jodoh sama dia, aku kasih kata Allah. Itu yang terbaik memang buat kamu. Oh dikabul. Ya Allah, aku pengen haji, pengen umroh, dikasih sama Allah. Berarti itu yang terbaik dari Allah. Yang kedua, cara Allah mengkabulkan doa dengan ditunda. Ya Allah, kenapa nggak tahun ini sih saya nikah, nggak datang jodoh ke saya? Kata Allah, bukan tahun ini, sabar. Kalau tahun ini nanti jadinya acak kadul rumah tangganya. Nanti tunggu ya 3 tahun lagi kata Allah, ditunda dulu. Ya Allah, kenapa saya belum juga punya keturunan? Kawan saya nikah, belum nyampe sebulan udah jadi ya Allah. Ditoel dikit sama suaminya, tekdung dia ya Allah. Saya kok program sana sini, sudah saya ikhtiar sana sini, belum jadi juga ya Allah. Engkau tidak mengabulkan doa saya. Bukan kata Allah, bukan gak dikabulkan, tapi ditunda untuk dikabulkan pada waktu yang tepat. Kata Allah, kamu belajar dulu jadi orang tua. Kamu belajar lagi ilmu parenting. Kamu belajar dulu berdamai dengan diri sendiri. Karena jadi ibu itu susah, jadi ayah itu susah, ngurus anak itu susah. Yuk perbaiki dirinya dulu, nanti kamu di waktu yang tepat jadi orang tua yang luar biasa. Itu kan cara Allah mengabulkan doa, ditunda dulu. Jadi pernah nggak ibu-ibu, nih saya pengen ngobrol ya, ini kita bukan kajian, sebagai sharing. Ketika ibu-ibu, para bunda punya doa keinginan, doa itu nggak dikabul-kabul sama Allah.
Tapi ketika kita sudah lupa dengan keinginan itu, tiba-tiba dikabul sama Allah. Pernah nggak ngerasain itu? Kita langsung kayak speechless tuh kayak gini. Saya udah nggak ngarep lagi loh ini. Tapi kok tiba-tiba dikabul ya sama Allah? Jadi Allah tuh pengen nguji kita dulu. Kalau semua doa langsung dikabul sama Allah, nggak ada kita merengeknya sama Allah. Kalau semua doa langsung dikabul sama Allah, nggak ada ikhtiar kita yang kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau semua doa kita dikabul sama Allah, kita nggak bakal nambah rasa syukurnya. Kenapa? Apapun yang saya mau dikasih kok sama Allah. Tapi kalau ada proses tidak dikabulnya, ditundanya, kita akan bilang, saya harus ikhtiar lebih kencang lagi. Saya harus ngangkat tangan lebih tinggi lagi. Saya harus bangun malam lebih rajin lagi. Saya harus banyak berdoa lagi. Saya harus husnuzon kepada banyak orang di sekitar saya. Ini Allah pengen denger rengekan kamu. Ibu, Bu, dulu kita punya anak kecil ya. Sekarang masih punya nggak anak kecil? Enggak ya, cucu yang ada ya. Tapi mudah-mudahan ditambah lagi anaknya insya Allah. Cucunya juga ditambah lagi. Yang nambah anak nambah, yang nambah cucu juga nambah ya. Kita punya anak kecil dulu. Gemes nggak? Lucu nggak? Kita pengen nggak sebagai seorang ibu tuh merasa dibutuhkan oleh anak kita? Pengen ya, apalagi anak kecil yang ibu baru datang, nyampe rumah dari luar, disambut sama anaknya, mama, gendong mama. Mama, gendong mama. Katanya, seneng nggak hati kita? Ya Allah, apa sayang, ulu, sayangku, begitu ya Bu ya. Ibu kan kalau sama anak begitu bahasanya kan, ulu, udu, mau minum tutu ya, minum tutu. Kalau bisa jangan sama anak doang begitu, sama suami juga begitu. Nah kalau anak doang suaminya cemburu ya. Banyak suami yang bilang istri saya kalau udah punya anak saya diduain katanya. Nggak dikasih perhatian lagi, sama anak dimanja-manja, ade ulu, udu, mau mamam dede ya. Suami kalau pulang kerja harus digituin Bu. Siap nggak hari ini kita begitu sama suami? Siap nggak kira-kira? Hah? Kayaknya berat banget ya. Kata ibu-ibu, ustazah geleh katanya. Geli katanya, oh Masya Allah. Padahal pahala kita banyak kalau begitu. Betul ya? Suami baru pulang disambut dengan panggilan yang indah. Itu dalam satu riwayat Nabi SAW itu kalau pulang ke rumah disambut sama para ummahatul mukminin, para istrinya. Di antaranya Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah kan paling muda ya Bu ya. Jadi ada aja tuh ide-idenya nyambut suami. Makanya ini juga pelajaran buat kita bagaimana istri yang solihah itu idza nazarta saratka. Dipandang sama suami itu nyenengin. Suami baru pulang dia senyum. Ada bini yang suaminya baru pulang nggak dikunci pintu, buka sendiri. Begitu masuk suaminya bukan ditanya abang lelah ya, ayang beb lelah ya, my husband, suamiku tercinta, my lovely lelah ya. Pengen apa nih? Pengen kopi, teh kan harusnya begitu tuh. Begitu kan kita harusnya ya. Atau pengen mamam disuapin, pengen apa? Gitu. Cuman ada istri yang suaminya baru pulang, lelah, capek, belum macetnya, kerjanya di Jakarta Pusat. Rumahnya ada yang di Bogor dan lain sebagainya, lelah perjalanan. Nyampe rumah ngelihat muka istrinya kayak kuntil anak. Allahu Akbar. Senyum enggak, aut-autan iya, wangi enggak. Ya Robbi, begitu datang mesem lagi, bang, duduk lo duduk. Kenapa? Ada yang mama pengen omongin, duduk dulu. Kata suaminya, ini bakal perang dunia ketiga kayak. Baru sampai udah diomongin yang macem-macem ya Allah. Ini jadi reminder buat kita. Jangankan anak, suami, kalau kita ngelihat suami, kemarin saya ngelihat tuh Mbak Tami ada di TikTok ya apa di Instagram satu video POV ketika suamiku baru ngelihat diriku. Jadi misalkan suaminya keluar, habis ngantri makanan, tiket, nih istrinya nungguin, divideokan. Tiba-tiba yang suaminya tadinya gagah, ya maco dan ya berwibawa lah, begitu depan istrinya, katanya,
Gitu. Itu kan artinya dia sudah nyaman ya, 5 menit lagi ustazah katanya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? POV yang di TikTok POV itu ya, ustazah di TikTok ya. tadi. Jadi ketika suami nyambut kita dengan pandangan kasih sayang, anak itu ngerengek sama kita. Suami juga gitu ya, mama peluk dong mama, kata suami. Ya sayangku, dan lain sebagainya. Begitupun anak, mama gendong, mama peluk dedek. Kita bilang, ya Allah Nyas, kok bahagia banget ya rasanya dibutuhin sama orang-orang tercinta. Begitulah Allah pengennya dari kita, Bu. Kenapa Allah sering cemburu sama hambanya yang bermaksiat? Karena dia sering lupa sama Allah. Kenapa orang doa sama Allah? Apa sebab orang doa sama Allah? Apa sebab orang dekat sama Allah? Mohon maaf, bukan doa, mendekatkan diri kepada Allah. Alasannya 2. 1, dia sudah bertobat dari kehidupannya yang sebelumnya. Yang kedua, dia sedang punya hajat. Dia punya keinginan. Dia lagi susah, ya Allah saya susah, suami saya bangkrut, di PHK ya Allah buat bayaran anak susah. Dia dekat sama Allah, tahajud 12 rakaat tiap malam. Sedekahnya ratusan ribu. Dia berbuat baik. Kenapa? Punya hajat. Begitu gak punya hajat mah lupa tahajud, gak pernah bangun lagi. Sedekah, gak ada hajat gak usah sedekah katanya. Jadi orang ada yang dia berniat ibadah bukan lillah. Bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena itu. Tapi apa? Ghayatun nas. Tujuannya masih manusia. Tujuannya masih dunia. Bukan Allah tujuannya. Makanya ibadahnya kalau ada kepengen doang. Tahajudnya karena ada kepengen. Sedekahnya, ngajinya ada kepengen sama Allah. Baru dia ngedeketin diri sama Allah. Dan yang kedua tadi lagi bertobat sama Allah. Makanya bukan Allah yang terlambat, bukan. Tapi doa kita lagi ditunda di waktu yang lebih baik. Kita jangan-jangan yang keburu-buru pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu, ya. Padahal apa pesan Allah dalam Al-Quran? Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu lagi mengerjakan satu hal, kelarin dulu, baru ke hal yang lain. Kebanyakan dari kita semua mau kita sikut, semua mau kita ambil. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Saya satukan semuanya. Kata Allah, fa'idha faragta fansab. Kelarin dulu yang satu, kamu lanjut yang lainnya. Itu lebih berkah dalam menjalaninya. Kedua, tadi doa itu ditunda. Dan yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah dengan tidak dikabulkan. Paham nggak maksudnya? Kenapa Allah nggak ngabulin? Ya karena Allah mengabulkan doa kita. Kenapa Allah nggak ngabulin? Karena Allah tahu itu bukan yang baik buat kita. Maka cara Allah mengabulkan adalah dengan tidak dikabulkan. Coba bayangkan, kalau yang semua kita mau dikabulkan, kan gak ada kita belajar sabarnya, gak ada kita belajar syukurnya, gak ada kita ngambil pelajarannya, gak ada kita muhasabah dirinya, gak ada kita ngerengeknya sama Allah, gak ada kita mengupgrade diri kita. Kenapa? Semua Allah kasih dengan sangat mudah. Makanya dunia ini tempatnya ujian, darul bala. Apa kata Nabi SAW? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama kaum tertentu, sama seseorang, ibtalahum, Allah uji mereka. Maka nggak ada yang nggak diuji. Kemarin Bu, ini hari apa ya? Kamis ya, Kamis. Sabtu kemarin, hari Sabtu saya baru ngisi di salah satu rumah pasien singgah, rumah singgah pasien yang punya penyakit-penyakit berat. Jadi saya tausiah di depan keluarga-keluarganya yang sedang ngurus keluarganya yang jadi pasien. Ada yang kena kanker, ada yang kena tumor, ada yang berjuang dengan penyakitnya masing-masing. Ya Allah ya Rahman, saya ngelihat wajah-wajah pilu, saya ngobrol sama satu ibu-ibu. Ibu datang ke sini dari jam berapa? Oh ya Ustazah, saya tadi datang dari jam sekian, saya kebetulan pengen ngobrol ketemu sama Ustazah. Oh Masya Allah, rumahnya di mana? Itu kan tempatnya ada di Senen. Rumahnya itu ada di daerah
Tangerang mana, pokoknya jauh Bu. Ya, beliau datang ke sana. Ibu anaknya ada di sini, karena setahu saya yang hadir di sini adalah keluarganya juga di sini. Enggak Ustazah, anak saya 2 tahun yang lalu memang di sini jadi pasien. Tapi ya sudah takdirnya anak saya sudah meninggal setahun yang lalu. Masya Allah, kenapa Bu? Kena kanker tulang Ustazah. Awalnya gimana? Cuman jatuh dari sepeda. Diurut. Sakit katanya, dibawa ke rumah sakit, didiagnosis kanker tulang. Ya Allah ya Rahman. Saya sudah berjuang dan sekarang saya ikhlas Ustazah. Ikhlas saya, insya Allah itu jadi tabungan surga saya nanti. Itu kata ibunya. Saya ngelihat betapa tegarnya wajah-wajah keluarga yang ada di situ Bu. Pada intinya kita semua tuh hidup kan dengan ujian yang sedang kita lewatin. Cuman caranya beda-beda. Ibu-ibu deh, saya mau tanya, ke sini rumahnya yang paling jauh di mana? Atau orang sini semua? Rata-rata orang sini ya? Daerah Bintaro ya, Pondok Kacang, Bintaro, Pondok Aren, begitu ya? Deket ya? Tadi ibu kesini kan berbagai macam caranya. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek online, ada yang naik, ada dianterin sama pasangannya, macam-macam kan? Ada yang jalan kaki. Terus perjalanannya pun beda-beda. Ada yang dia ngelewatin jalan tol, ada yang jalan biasa. Ada yang jalan itu rusak dia lewatin, ada yang lewat jalan kampung, terpencil dan lain sebagainya. Pada intinya tujuan kita tuh satu ibu-ibu, Allah. Kita sama-sama, goals kita tuh tujuannya apa? Allah. Tapi untuk usul, nyampenya diri kita mencari ridha Allah, itu dengan jalan yang berbeda-beda. Sama-sama tujuannya ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya tujuannya Allah. Tapi untuk mencapai tujuan mencari ridha Allah, ada yang jalannya begini, ada yang terseok-seok, ada yang berlari, ada yang lewat jalan tol dengan ujiannya masing-masing. Ada yang ujiannya keluarga, ada yang ekonomi, ada yang anak, ada yang penyakit, ada yang ujiannya diri sendiri. Kan macam-macam orang diuji. Ustazah, saya alhamdulillah mertua saya baik, suami saya baik, anak saya dikasih, perekonomian baik, semua baik. Gak ada yang uji saya. Setelah saya pikir-pikir, ternyata saya yang menguji mereka. Ya, betul gak? Itu harus kita pikirkan loh Bu. Jadi orang itu gak ada yang uji, gak ada yang gak diuji. Kita merasa sempurna hidup saya, semua nggak ada ujian, semua baik. Oh ternyata kita yang nggak baik, kita yang suka nguji pasangan, kita yang nguji mertua, kita yang nguji menantu, semuanya mah baik, sayanya yang nggak baik begitu. Ya Bu ya, jadi semua dengan ujiannya tersendiri. Tapi insya Allah ujian itu membuat kita makin memahami dan mengenal siapa Allah, siapa Tuhan kita. Terakhir, Allah itu kalau ada hambanya berdoa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Selama doa itu sungguh-sungguh kamu haturkan kepadaku. Selama doa itu memang kamu cari atas dasar mencari ridhoku. Dan kamu tidak memaksa terkait doa. Jadi kalau doa sekali lagi ibu-ibu jangan maksa ya. Tapi bilangnya apa? Minta yang terbaik menurut Allah. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta dengan laki-laki ini ya Allah. Aku nggak tahu dia baik atau enggak menurutku, tapi sepandangan mataku selama ini dia baik ya Allah. Akan tetapi walhasil akhirul kalam ya Allah, saya kembalikan kepadamu, kalau dia baik menurutmu maka jodohkan untukku. Kalau tidak baik buatku, engkau yang tahu ya Allah mana yang terbaik untukku. Jadi kalau doa tuh mintanya yang terbaik mulu. Jangan pernah ya Allah kasih rumah yang tingkat ya Allah, kasih mobil keluaran terbaru ya Allah kasih. Ada orang yang doa begitu tuh. Ya Allah saya pengen beli baju baru ya Allah kasih rumah saya yang bagus ya Allah kasih anak-anak saya rizki yang banyak ya Allah. Itu gimana ya? Minta mulu tapi gak pernah ngembaliin ke Allah, maka kembalikan kepada Allah. Kita doa, kita manggil. Pokoknya gini Bu, sekali lagi, terakhir. Kalau kita ngerengek sama Allah, Allah tuh seneng banget lihat hambanya yang ngerengek. Kayak anak bayi tadi.
Ya, maka dalam satu syair itu disebutkan Allah 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 malana maulan siwallah kullama nadaitu yahu qala ya abdi anallah. Ini syair maknanya indah. Kita manggil Allah 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 malana maulan siwallah, ya Allah, gak ada Tuhan, gak ada siapapun yang mampu nolong kami kecuali Engkau, siwallah, kecuali Allah. Kullama nadaitu yahu, ketika aku sedang menyeru memanggil kepadamu ya Allah, aku cuma berharap kepadamu. Apa kata Allah? Qala ya abdi anallah, wahai hambaku, sini, ini aku Allah, kata Allah. Itu sama ibu ke anak kecil, mama, sini sayang, ini mama, sayang, ini mama, gitu. Begitulah Allah kalau kita lagi ngerengek sama Allah. Kata Allah, qala ya abdi, hei hambaku, jangan nangis. Anallah, inilah saya Allah, kata Allah. Maka insya Allah, Bu, gimana ya kalau bicara soal doa terlambat, ditunda, seorang hamba begini, kalau kita udah ma'rifatullah, ini belajar ilmu tauhid yang dalam tentang mengenal kepada Allah, ini dalam. Orang kalau sudah sampai tingkatan ma'rifatullah, bukan lagi ma'rifatun nafas. Apa itu ma'rifatun nafas? Ma'rifatun nafas itu baru sekedar mengenal dirinya. Untuk apa saya diciptakan, untuk apa tujuan saya di dunia, itu ma'rifatun nafas. Tapi kalau sudah ma'rifatullah, dia kenal siapa Allah, dia akan menganggap dirinya tuh gak ada. Apa sih yang mau saya permasalahin? Apa sih yang mau saya galauin? Apa sih yang mau saya tunggu-tunggu? Apa sih yang mau saya ABCD? Karena pada sejatinya asal mula saya nih gak ada. Allah yang mengadakan saya dan akhirnya saya akan tidak ada. Paham gak ibu-ibu? Di dunia ini semua kita nggak ada, yang ada cuman Allah. Makanya kematian jadi bahan reminder kita bahwa kita ini nol, nggak ada, yang ada cuman Allah. Ini udah tingkatan ma'rifatullah yang paling tinggi. Saya tidak mempermasalahkan lagi apapun ustazah, karena hidup saya pada prinsipnya semua terserah Allah. Semua terserah Allah, bukan terserah saya. Bukan saya yang maksa, terserah Allah. Ibu kalau ketemu orang, kawan, jawaban dia udah begitu, itu tingkatan tauhidnya udah tinggi sekali. Saya mah terserah Allah. Saya cuman aktif berikhtiar dan berdoa, sisanya terserah Allah. Maka nggak ada lagi kata Allah terlambat, kitanya yang terburu-buru. Karena semua terserah Allah. Itu tingkatan husnuzan paling tinggi kepada Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf juga saya nggak bisa lama-lama karena kebetulan saya harus balik lagi. Ini pas banget tetangga sebelah rumah, jadi harus ikut juga nanti di kuburnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita. Yang paling penting Allahumma balighna Ramadan. Allah sampein ke bulan Ramadan. Karena banyak orang yang ternyata wafat sebelum masuk bulan Ramadan. Ramadan kemarin dia masih ketawa-tawa. Padahal dia nggak tahu kain kafannya sedang ditenun oleh malaikat. Dia nggak tahu, saya nggak bisa lagi dengar sautan imam, doa-doa di bulan Ramadan. Ya Allah, makanya doa terbesar kita, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, dengan izinmu, dengan ridhomu, sampaiin kami ke bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mbak Tami, silahkan. Baik, alhamdulillah.